Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Halo, perkenalkan nama saya Olivia Fitri Aranova dari Angkatan 2020 kelas A. Perkenalkan, nama saya Aulia Mafiroh dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2020 kelas A. Mata kuliah filsafat pendidikan ya guys. Manfaat banyak filsafat pendidikan. Manfaat filsafat dan filsafat pendidikan. Dalam belajar filsafat, orang dapat mengubah sesuatu yang menyimpang dari nilai kebenaran atau telah keluar dari hal kebaikan. Artinya, filsafat bermanfaat sebagai aktivitas untuk mengubah kehidupan. Baik, selanjutnya itu terdapat beberapa manfaat pembelajaran filsafat, di antara lain ialah diperoleh yang pertama itu kemampuan berpikir secara mendalam dan kritis, yang kedua itu menyampaikan pendapat tulisan dan lisan secara sistematis, yang ketiga itu menyalurkan ide secara efektif, yang keempat itu adalah berpikir logis dan efektif. Baik, selanjutnya itu manfaat pembelajaran filsafat pendidikan. Yang pertama itu dengan merenungkan berbagai hal dan mencari kebenaran hakiki dari yang direnungkannya akan menanamkan pemahaman terhadap problematik pendidikan sehingga menjadi makin kritis. Yang kedua itu akan mampu berpikir reflektif dan menumbuhkan tanggung jawab sosial dan moral sehingga peduli untuk bersinergi dalam memperbaiki kualitas proses dan hasil pendidikan. Yang ketiga itu dengan belajar filsafat pendidikan, orang akan lebih mampu berpikir secara mendalam terhadap masalah pendidikan dan meninjaunya dari berbagai sudut pandang. Yang keempat itu memiliki dasar pemikiran untuk menyusun teori-teori pendidikan baru sesuai kebutuhan zaman. Yang kelima, memiliki kemampuan menjelaskan esensi pendidikan dan cabangnya secara holistik dan komprehensif, karena semua yang dijelaskan dilihat dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya, 4 teori pendidikan yang sangat populer ialah yang pertama, naturalisme. Pendapat dari Jean-Jacques Rousseau. 2. Nativisme. Pendapat dari Schopenhauer. 3. Empirisme. Pendapat dari John Locke. 4. Konvergensi. Pendapat dari William Strand. Selanjutnya, objek dari filsafat pendidikan. Oke, baik, objek filsafat ada 3 tuh. Apa aja hayo? Jadi yang pertama itu Tuhan, yang kedua alam, dan yang ketiga manusia. Memasuki objek filsafat pendidikan, semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri yang akan berhubungan dengan pelaksanaan dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Baik, di sini ada 4 pertanyaan yang menjadi kajian filsafat pendidikan. Yang pertama, apa yang akan dicapai dari pendidikan itu sendiri? Yang kedua, apa yang akan digunakan untuk mencapainya? Yang ketiga, bagaimana cara mencapainya? Dan yang keempat, bagaimana mengetahui ketercapaian itu semua? Terakhir, kutipan. Sebagai sebuah kajian keilmuan yang bersumber dari filsafat, maka teori tersebut harus memiliki 3 prasyarat utama, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi, teori yang berfungsi menjelaskan dan meramalkan berada dalam bingkai segitiga, yakni terkait ontologi apanya, epistemologi kebenarannya, serta aksiologi nilainya. Dalam kurung, guna, etika, dan estetika. Dikutip dari bukunya Prof. Dwi, Filsafat Pendidikan. Thank you.